Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 1 mata kuliah Bahasa Indonesia terdiri dari Syakira Lita Aziza, M. Damar Ramadan, Fauzan Kaifah Fahrusya, Nabila, dan Az-Zahra Putri Nabila. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Kami dari kelompok 1 mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menyelesaikan makalah yang berjudul Perkembangan Bahasa Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada dosen kami, Bapak Azwar MSI, yang telah membimbing dalam menulis naskah ini. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini. Daftar isi terdiri dari bab pertama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab kedua, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Terakhir, kesimpulan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Damar. Baik, terima kasih kepada Fauzan selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan tentang bab 1, mulai dari latar belakang. Latar belakang kami membuat makalah ini yaitu karena bahasa Indonesia bukan bahasa nasional yang generasi muda harus tahu perkembangan dari awal diresmikan sampai saat ini. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Lalu diresmikan secara sah pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami angkat ke makalah ini adalah bagaimana sejarah bahasa Indonesia, bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, apa saja peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Tujuan dibalik pembentukan dibuatnya makalah ini adalah menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia, memaparkan bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Selain itu, tujuan pembuatan makalah ini untuk memperluas pengetahuan mahasiswa tentang perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, untuk pembahasan bab 2, silakan. Baik, terima kasih Damar. Sebelumnya perkenalkan, saya Syakira Lita Aziza. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk bab 2 yaitu pembahasan. Di poin 2.1, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini bahasa persatuan yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari masyarakat Indonesia. Lalu sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Nah, banyak peninggalan-peninggalan sejarah dalam perkembangan bahasa ini, yaitu ada prasasti kedudukan bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Karabarahi. Lalu, persebaran bukti-bukti sejarah ini juga ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, dari mulai Palembang, Jambi, dan Bangka. Kemudian, sejarah bahasa Indonesia ini mengalami perkembangan. Nah, pada saat perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia memerlukan alat pemersatu dalam berinteraksi antara suku bangsa yang ada di Indonesia. Maka dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Lalu, pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia.
Penetapan itu pun merupakan awal bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia ini mengalami 3 fase perkembangan, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azahra. Sebelumnya perkenalkan, saya Azahra Putri Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan bahasa Indonesia. Seperti yang tercantum pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Apabila frasa berbahasa satu digunakan, dikhawatirkan akan membunuh bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sendiri mempunyai 2 macam kedudukan. Yang pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, sesuai dengan Sumpah Pemuda. Yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dibuatlah aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang memuat beberapa aturan penggunaan bahasa Indonesia. Berikut merupakan aturan yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan terdapat pada pasal 26. Yang kedua, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, pasal 27. Ketiga, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri, pasal 28. Yang keempat, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, terdapat pada pasal 29 ayat 1. Yang kelima, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan, pasal 30 ayat 1. Keenam, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Pasal 31 ayat 1. Ketujuh, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Pasal 32 ayat 1. Yang kedelapan, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Pasal 33 ayat 1. 9. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah. Pasal 34. 10. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Pasal 35 ayat 1. 11. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Pasal 36 ayat 1. 12. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri maupun luar negeri yang beredar di Indonesia. Pasal 30 ayat 1. Pasal 37 ayat 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Terdapat pada pasal 38 ayat 1. Yang terakhir, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. Pasal 39 ayat 1. Fungsi bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. Melalui bahasa Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai dan budaya yang dijadikan pegangan hidup. 2. Lambang identitas nasional. Dalam melaksanakan fungsinya, bahasa Indonesia harus memiliki ciri khas yang serasi dengan lambang-lambang kebangsaan. 3. Sebagai alat pemersatu bangsa, dan 4. Alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia mampu menghilangkan jarak meskipun berbeda latar belakang, budaya, suku, maupun bahasa daerah. Yang kemudian kedudukannya sebagai bahasa negara, antara lain sebagai bahasa resmi negara.
Bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun tertulis. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan, serta surat-surat juga pidato kenegaraan, dan penjelasan-penjelasan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia pengantar dalam dunia pendidikan. Sejak 17 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia dipakai dalam pengantar di dunia pendidikan, menggantikan bahasa Belanda. Namun pada saat itu, di Taman Kanak-kanak dan 3 tahun sekolah dasar, bahasa daerah masih belum dapat dihilangkan. Kemudian sebagai alat penghubung tingkat nasional dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Penyebaran ilmu dan teknologi, baik penulisan dan penerjemahan buku-buku teks, serta penyajiannya di lembaga-lembaga pendidikan, maupun melalui penulisan buku-buku untuk masyarakat umum dan melalui sarana-sarana lain di luar lembaga-lembaga pendidikan, dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Di samping itu, sekarang ini fungsi bahasa Indonesia telah bertambah besar. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa media massa. Media massa cetak dan elektronik, baik visual, audio, maupun audiovisual harus memakai bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan apa saja peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut disebut dengan Kongres Bahasa Indonesia. Terdapat 10 kongres, dan saya akan menjelaskan 4 peristiwa penting dalam kongres tersebut. Oke, yang pertama, pada 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Diresmikannya penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van op Wijsen. Oke, selanjutnya, menetapkan penggunaan ejaan yang disempurnakan, diperkuat dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 1972. Selanjutnya, pada Kongres keempat, peristiwa tersebut bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55, menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan, sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tercapai seoptimal mungkin. Oke, selanjutnya, pada Kongres Bahasa Indonesia yang kelima, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 di Jakarta, melahirkan karya monumental, yaitu sebuah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Berikut 4 peristiwa penting yang terjadi pada Kongres Bahasa Indonesia. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mempresentasikan dari bab 1 hingga bab 2. Kesimpulan dari pembahasan makalah kami, perkembangan bahasa Indonesia, yaitu kita dapat mengetahui sejarah bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan juga peristiwa-peristiwa yang penting berkaitan bahasa Indonesia. Kita sebagai warga negara harus bangga dengan adanya bahasa pemersatu ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu, dan juga kami terbuka atas kritik dan sarannya kepada para pembaca yang membaca makalah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.